Bismillah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah harus baik dong ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah, adakah teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, baik hadir semua ya. Baguslah kalau begitu. Pada pembelajaran hari ini, kita masih melakukan pembelajaran melalui daring karena kita ketahui bahwa kita masih mengalami masa pandemi yang sangat sulit ini. Kita doakan saja, semoga kita bisa cepat ketemu ya. Baiklah, walaupun secara daring, Ibu harap pembelajaran pada kali ini akan berjalan secara efektif ya. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ya, Bu. Baiklah. Sekarang, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan cara penulisan konfigurasi elektron? Masih, Bu. Yang lain masih ingat? Masih, Bu. Harus semangat dong ya pada pembelajaran hari ini, karena siapa yang semangat dan menjawab pertanyaan Ibu selama pembelajaran, Ibu telah menyiapkan hadiah untuk kalian yang semangat dan menjawab pertanyaan Ibu di akhir pelajaran. Yeay, baik, Bu. Baiklah, Ibu ulangin ya. Apakah masih ingat dengan cara penulisan konfigurasi elektron? Masih, Bu. Baiklah, masih ingat ya semuanya. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, untuk mengingat kembali tentang materi sebelumnya, coba kalian tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari unsur Na, Li, dan Be. Ibu beri waktu selama 2 menit aja deh. Cukup ya 2 menit ya. Bu. Ya baik, silakan dikerjakan. Oke, baik. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Baiklah, coba bagaimana konfigurasi elektron dari unsur Na, Li, dan Be. Coba dijawab bergantian ya satu-satu. Ayo siapa yang mau menjawab duluan? Ya, Bu. Ya, Tiwi, silakan. Konfigurasi elektron dari unsur Na yaitu Ne3S1. Ya, selanjutnya siapa yang ingin menjawab konfigurasi dari elektron dari unsur Li? Bu, Ya, Ainun. elektron dari Li yaitu 1s2 dan 1s2 2s1, Bu. Ya, silahkan. Baik, selanjutnya coba Pauline dijawab. Baik, Bu. Konfigurasi dari Be yaitu 1s2 2s2, Bu. Baiklah. Apakah sudah benar dari apa yang kalian jawab satu sama lain? Coba, udah benar belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Nah, berarti kalian di sini masih ingat ya bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran ini, Ibu tadi sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp kita. Apakah semuanya sudah menerima LKPD di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Sudah ya? Baiklah, pada Sudah, LKPD Bu. yang sudah kalian terima, coba kalian buka LKPD tersebut pada bagian wacana.
Sudah dibuka? Sudah. Baiklah, Sudah, Bu. sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca wacananya ya. Baik, Bu. Baiklah. Bu. Di sini Ibu juga akan menampilkan PPT yang berisi wacana agar kita semua bisa melihatnya secara bersama-sama ya. Baiklah. Sambil dibaca ya LKPD-nya. Ya, Bu. Sudah muncul belum? Coba yang Ibu share PPT-nya udah muncul belum? Di tempat saya belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Masih belum ya? Baiklah, udah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Udah, Bu. Apakah kalian semua sudah selesai membaca wacananya? Sudah, Bu. Sudah juga ya. Baiklah, sebentar. Sudah selesai ya membaca wacananya? Baiklah, jika kalian sudah selesai membaca wacana, ayo siapa yang mau bertanya tentang wacana tersebut? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Ya, Ainun silakan. Bu, bagaimana cara mengetahui letak unsur dalam tabel periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, baik siapa lagi ya? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, Pauline silakan. Apa hubungan konfigurasi elektron dalam menentukan letak unsur dalam tabel periodik, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus juga dari Pauline. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Baiklah, nah sebelumnya jika ada pertanyaan dari teman kalian, silahkan dicatat ya untuk catatan kalian di rumah. Baiklah, nah jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk menjawab dua pertanyaan teman kalian, Ibu akan sedikit mengulas mengenai materi yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Nah, selain cara penulisan konfigurasi elektron, sebelumnya juga kalian telah mengetahui apa itu golongan dan juga periode. Dari kalian, adakah yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan kembali apa itu golongan dan periode? Iya, silakan Tiwi dijawab. Golongan yaitu kolom vertikal pada tabel periodik unsur kimia yang disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Golongan terdiri atas golongan utama yaitu golongan A dan golongan transisi yaitu golongan B. Sedangkan periode adalah lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan tingkat energi, Bu. Baiklah.
Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Tiwi? Saya, Bu. Ya, silahkan Pauline. Periode terdiri dari 7 lajur horizontal, di mana sistem periodik terdapat 7 periode, Bu. Baik. Apakah ada yang ingin menambahkannya lagi? Tidak ada ya. Setuju ya semua jawabannya dengan apa yang dijawab oleh Tiwi dan Pauline? Setuju, Bu. Baiklah. Yang dijawab oleh Tiwi dan Pauline sudah bagus, sudah benar. Nah, coba kalian dengan mengamati tabel periodik, coba kalian tentukan letak golongan dan periode yang telah Ibu sajikan di LKPD. Aku beri waktu 2 menit ya, cukup. Cukup ya? Cukup. Baik, silakan. Baik, apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, siapa yang ingin menjawabnya? Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Pauline. Unsur H terletak pada golongan 1A periode 1. Unsur He terletak pada golongan 8A periode 1. Unsur Li terletak pada golongan 2A periode 2. Unsur Na terletak pada golongan 3A periode 3. Unsur Mg terletak pada golongan 3A periode 3, Bu. Baiklah, terima kasih Pauline. Nah, bagaimana? Apakah yang dijawab dengan Pauline sudah benar? Yang lainnya? Benar, Bu. Benar ya. Ya, benar sekali Ya, Bu. dengan apa yang dijawab oleh Pauline. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan golongan melalui konfigurasi elektron dan juga bagaimana cara menentukan periode melalui konfigurasi elektron. Baiklah, pada LKPD yang telah Ibu bagikan, coba kalian lihat pada LKPD. Di LKPD sudah tersedia, di sana ada tabel 1, 2, dan 3, dan juga ada tabel 4, 5, dan 6, di mana tabel 1, 2, dan 3 unsur-unsur yang berada dalam golongan 1A, 2A, dan juga 3A. Dan juga tabel 4, 5, dan 6 adalah unsur-unsur yang terdapat dalam periode 2, 3, dan 4. Nah, coba sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan konfigurasi elektron dari tabel 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Coba dari kalian masing-masing menuliskannya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ainun, gimana, udah selesai? Sudah ya, udah semua. Baik, jika sudah selesai, Ibu minta kepada kalian masing-masing menyampaikan hasil pekerjaannya. Pauline menyampaikan konfigurasi elektron dari unsur yang terdapat pada tabel 1. Lalu Ainun, Ibu minta menyampaikan konfigurasi elektron dari unsur-unsur yang terdapat pada tabel 2. Dan juga Tiwi, Ibu minta menyampaikan konfigurasi elektron dari unsur-unsur yang terdapat pada tabel 3. Saling disimak ya. Kita mulai dari Pauline terlebih dahulu. Silahkan Pauline. Baik, Bu. Konfigurasi elektron dari unsur-unsur yang terdapat pada tabel 1, yaitu H1S1, Li 1S2, 2S1, dan Na, Ne, 3S1, Bu. Baik, benar. Selanjutnya, silahkan dijawab. Ya, silakan Ainun. PT-nya yang tabel nggak muncul. Ibu telah memberinya di LKPD. Coba Ainun lihat di bagian LKPD. Oh iya.
Bentar, Bu. Apakah ketemu? Bentar, Bu, saya masih mencarinya. Baiklah, kalau begitu coba Ibu minta kepada Tiwi untuk membantu Ainun ya. Yang tabel 2 ya, Bu? Iya, tabel 2 dan juga sekalian Tiwi tabel 3. Oh iya, Bu. Yang BE 1S2, 2S2. Yang MG NE 3S2. Terus yang CA AR 4S2. Selanjutnya tabel 3 itu yang B 1S2, 2S2, 2P1. Yang unsur AL NE 3S2, 3P1. Dan yang CA, unsur CA itu AR 3D10, 4S2, 4P1. Baiklah. Sudah benar ya? Benar, Bagaimana Bu. kalian masing-masing konfigurasi yang disebutkan oleh temannya? Apakah sudah benar? Benar, Bu. Benar ya. Baiklah. Ya, Bu. Coba selanjutnya kalian menuliskan konfigurasi elektron yang terdapat pada tabel 4, 5, dan 6. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Baik. Apakah sudah selesai anak-anak? Ya, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Coba. Baiklah. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu, saya Bu 4. Ya, silahkan Tiwi dijawab. Di tabel 4 itu LI, konfigurasi elektronnya 1S2, 2S1. Yang BE 1S2, 2S2. Yang B 1S2, 2S2, 2P1, Bu. Baiklah. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab untuk tabel 5? Ya, silakan Ainun. Ayo Ainun. Baiklah, sepertinya Ainun terkendala oleh sinyal ya. Suaranya tidak ada. Iya, suaranya hilang, Bu. Ya, suaranya hilang ya. Jadi, di sini sudah Ibu tampilkan juga di PPT konfigurasinya. Bahwa tabel 5, kalau NA konfigurasinya 3S1, MG NE 3S2, dan juga AL NE 3S2, 3P1. Baiklah, untuk yang tabel 6. Boleh Saya, Pauline? Bu. Ya. Tabel 6 itu K-nya AR 4S1, untuk CA-nya AR 4S2, Ya, dan benar. untuk G-nya AR 3D10, 4S2, 4P1, Bu. Baik, benar sekali ya. Jadi semuanya konfigurasinya sama kan dengan yang Ibu tampilkan di PPT? Sama, Bu. Baik, berarti benar ya. Oke, baiklah. Dari konfigurasi yang telah kalian tuliskan, dari tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan juga tabel 4, tabel 5, tabel 6. Nah, untuk dapat menentukan golongan dari konfigurasi elektron tersebut, coba kalian identifikasi jumlah elektron valensi dari masing-masing unsur pada tabel 1, 2, dan 3. Bagaimana elektron valensinya? Adakah yang bisa membantu menjawab? Ya, Ainun.
pada tabel 1 memiliki elektron valensi yang sama, Bu, yaitu 1. Lalu unsur Be, Mg, dan Ca pada tabel 2 memiliki elektron valensi yang sama pula, yaitu 2. Begitupun unsur B, Al, dan Ca pada tabel 3 memiliki elektron valensi 3, Bu. Baiklah. Apakah ada pendapat lain? Tidak, Bu. Tidak. Berarti setuju ya dengan yang dikatakan Ainun. Oh, Apakah ada pendapat lain? Tidak, Bu. Tidak Tidak, ya, Bu. iya benar yang dikatakan oleh Ainun ya. Nah, sekarang berdasarkan konfigurasi elektron dan elektron valensi yang telah kalian ketahui, nah, informasi apa yang dapat kalian peroleh? Ibu. Ya, Tiwi, silahkan. Berdasarkan konfigurasi elektron dari unsur-unsur tersebut, unsur-unsur dalam satu golongan memiliki elektron valensi yang sama, Bu. Baik, terima kasih Tiwi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu, ingin menambahkan. Iya, Pauline. Elektron valensi dari suatu unsur sama dengan letak unsur dalam golongan. Misal, unsur-unsur yang terletak di golongan 1A memiliki elektron valensi 1. Unsur-unsur yang terletak di golongan 2A memiliki elektron valensi 2. Dan unsur-unsur yang terletak di golongan 3A memiliki elektron valensi 3, Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Baik, benar yang dikatakan oleh Tiwi dan juga Pauline bahwa unsur-unsur dalam satu golongan memiliki elektron valensi yang sama. Apakah sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, pintar sekali anak-anak. Selanjutnya, selain dapat menentukan golongan, dengan konfigurasi elektron juga kita dapat menentukan periode. Coba sekarang kalian perhatikan tabel 4, 5, dan 6 berikut yang ada di PPT ya. Identifikasilah bagaimana bilangan kuantum tertinggi dari masing-masing unsur tersebut. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan Pauline. Pada unsur dalam periode 2 memiliki bilangan kuantum utama tertinggi 2. Pada unsur dalam periode 3 memiliki bilangan kuantum utama tertinggi 3. Dan unsur dalam periode 4 memiliki bilangan kuantum utama tertinggi 4, Bu. Baiklah, jawaban yang bagus dari Pauline. Apakah ada yang tidak sama dengan jawaban Pauline? Sama, Bu. Sama semua ya? Oke, baiklah. Yang dijawab oleh Pauline benar. Nah, sekarang apakah informasi yang kalian dapatkan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ainun. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, unsur-unsur dalam satu periode memiliki bilangan kuantum utama tertinggi yang sama. Ya, apakah ada pendapat lain dari yang lainnya? Tidak, Bu. Tidak ya, iya bagus sekali jawabannya. Unsur-unsur dalam satu periode memiliki bilangan kuantum utama tertinggi yang sama. Dari informasi yang telah kalian dapatkan, coba bagaimana hubungan konfigurasi elektron terhadap penentuan letak golongan dan periode suatu unsur? Baiklah, siapa yang ingin menjawab? Ya. Ya, silakan Tiwi. Pada konfigurasi elektron terdapat elektron valensi dan bilangan kuantum utama. Elektron valensi suatu unsur dapat menentukan letak unsur tersebut dalam suatu golongan, dan bilangan kuantum utama tertinggi suatu unsur dapat menentukan letak unsur tersebut dalam satu periode, Bu. Ya, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Tiwi? Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, benar sekali apa yang dijawab oleh Tiwi, bahwa elektron valensi suatu unsur dapat menentukan letak unsur tersebut dalam suatu golongan. Sedangkan bilangan utama tertinggi Ibu ulangin, sedangkan bilangan kuantum utama tertinggi pada suatu unsur dapat menentukan letak unsur tersebut dalam suatu periode. Baiklah, apakah sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Adakah yang ingin ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Sudah, Tidak. Bu. Tidak ya.
Nah, baiklah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah mengerti tentang pelajaran hari ini, Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Lalu diulangi kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan juga jangan lupa pelajarin materi yang ingin kita bahas minggu depan. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Oh iya, tadi pada awal pembelajaran, Ibu sudah menjanjikan apabila ada yang semangat dan juga menjawab pertanyaan selama pembelajaran berlangsung, Ibu akan memberikan hadiah. Nah, baiklah dari kalian, perwakilan mengirimkan nomor HP kepada Ibu ya. Nanti Ibu akan mengirim sedikit kuota yang Ibu harap bisa berguna bagi kalian semua dalam pembelajaran daring ini. Dan juga Ibu harap bisa lebih semangat walaupun kita di masa-masa yang sulit ini. Baik, Bu. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita cukupkan untuk hari ini. Jaga kesehatannya, tetap di rumah aja. Lalu Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, terima kasih.